Oke, semuanya balik lagi. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kelancaran juga. Kali ini mengenai Abraham Samad, teman-teman. Jadi dia itu tidak datang-datang ketika ada panggilan dari Polda Metro Jaya. Hal tersebut disampaikan oleh Kasubid Penmas Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simanjutak di Mapolda Metro Jaya. Jadi yang dipanggil dua orang, Michael Sinaga, kemudian Abraham Samad. Michael Sinaga itu memberikan konfirmasi tidak bisa hadir, sedangkan Abraham Samad tidak konfirmasi apa-apa. Waduh, apa yang terjadi dengan Abraham Samad? Padahal sebelumnya saya lihat di video-video dia itu bersama dengan circle-nya mengatakan dengan lantang adili Jokowi, adili Jokowi. Tapi setelah Pak Jokowi melapor, responnya itu jadi melempem. Apakah ini yang disebut dengan sinyal-sinyal ketakutan? Kita lihat videonya seperti apa. Dipanggil, ya, inisial M dan S, tapi konfirmasi yang bersangkutan tidak hadir. Kemudian inisial AS belum hadir dan belum ada konfirmasi. Nah kan, ya, tidak ada keterangan apapun. Itu yang terakhir hari Jumat. Update-nya. Itu rencananya kapan Pak pemeriksaannya? Jumat kemarin. Oh, Jumat kemarin. Dari tiga orang itu tidak hadir. Dua. Kan inisial MS dan AS. Ya. Belum hadir, kalau AS belum hadir dan belum ada konfirmasi, namun kalau untuk MS sudah konfirmasi bahwa tidak bisa hadir. Oke, itu ya. Pak, rencana selanjutnya Pak akan diperiksa siapa lagi kalau dari Polda? Saya tanya dulu Mbak. Oke. Saya bukan penyidiknya. Ya. Berarti penjadwalan ulang belum ada ya Pak? Hah? Penjadwalan ulang belum ada juga? Biasanya kan kalau dia tidak datang pas saat panggilan pertama biasa dikasih waktu 3 hari sampai 6 hari. Kalau enggak juga baru panggilan kedua. Berarti panggilan keduanya pekan ini kan? Iya. Oh, pekan ini berarti dipanggil. Iya. Saya menghimbau teman saya Pak Jokowi ya supaya mungkin lebih elok, lebih arif, memberi contoh kepada masyarakat supaya tidak melanjutkan laporannya, supaya orang tetap bangga terhadap sikap Pak Jokowi. Kenapa jadi pada mangkir ya? Dari mulai Rizal Padilla, kemudian Dr. Tipa, ini Abraham Samad. Waduh, kok kompak sekali seperti itu ya, tidak datang ketika dipanggil. Padahal kan Pak Jokowi sudah memberikan jalan tuh, melaporkan ya. Inilah kesempatan mereka untuk memberikan keterangan tentang apa yang dipermasalahkan oleh mereka, yaitu ijazah Pak Jokowi. Tapi ya begitulah teman-teman. Kemarin nantangin, adili Jokowi, penjarakan Jokowi, gitu kan. Giliran dilaporin sama Pak Jokowi, seperti biasa, lagu lama, merasa dibungkam dan dikriminalisasi. Orang sabar tuh ya ada batasnya. Jangan mentang-mentang diam, kalian mau-maunya, Sekarang nikmati saya, nikmati. Perkembangan ijazah palsu dari Pak Jokowi. Nah, sekarang ini informasi yang beredar bahwa Abraham Samad itu sama seperti Rizal Padilla, mangkir dari panggilan Polda Metro Jaya, sama seperti Michael Sinaga kalau nggak salah ya. Nah, jadi si Abraham Samad yang tempo hari itu koar-koar meminta Pak Jokowi itu tidak melapor ke kepolisian, itu di hatinya itu ketar-ketir ya. Jangan-jangan dia ini akan menjadi tersangka juga, walaupun dalam laporan dia tidak termasuk yang dilaporkan. Tapi akan terjadi melihat perkembangannya nanti, bisa jadi Abraham Samad ini menjadi salah satu tambahan tersangka. Karena apa? Iya, kata kuasa hukum Pak Jokowi itu kan inisial-inisial yang dilaporkan itu tuh belum fixed. Jadi bisa bertambah seiring dengan berjalannya waktu.
Abraham Samad ini dia itu mengajak podcast ya. Jadi mengundang Tifa, mengundang Rismond, mengundang Roy Suryo, Roy Panci. Nah, untuk menarasikan apa yang terjadinya membuat kegaduhan ini. Jadi Abraham Samad ini mewawancarai Tifa yang waktu itu pernah saya lihat lewat di VT seseorang itu bahwa Tifa itu menganalogikan bahwa fotonya ini, foto Jokowi ini rahangnya segala macam itu tidak sama segala macamnya. Itu salah satu yang saya lihat. Jadinya mungkin Abraham Samad ini sama nantinya nasibnya seperti Sugi Nur, akan ditetapkan juga sebagai tersangka. Sejak reformasi Indonesia, masyarakatnya seperti kuda lepas dari kandang. Seolah-olah demokrasi itu bisa bicara sebebas-bebasnya, ngatain orang, fitnah orang, ya, kemudian caci maki orang dengan berdalih demokrasi, karena demokrasi. Kemudian kenapa hal ini bisa terjadi? Tidak lepas daripada elit-elit politik, elit-elit dan tokoh-tokoh masyarakat yang justru mengajarkan ini kepada masyarakat. Mereka bicara ya dengan narasi-narasi hate speech, ya, ujaran kebencian karena perbedaan pilihan dan lain sebagainya. Mengatasnamakan demokrasi, seolah-olah mereka bisa mencaci maki orang seenak-enaknya, ngata-ngatain orang seenak-enaknya, ya, menghadap-hadapkan rakyat dengan rakyat, menghadapkan rakyat dengan pemerintah, seolah-olah mereka adalah bagian dari orang yang sangat mencintai Indonesia dan ingin menjadikan Indonesia ke depan jauh lebih baik. Padahal justru mereka adalah orang-orang atau oknum-oknum yang ingin merusak Indonesia dari dalam, ya, ingin merusak persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghadap-hadapkan rakyat dengan rakyat dan rakyat dengan pemerintah. Selalu bikin kegaduhan. Setiap hari banyak sekali masalah-masalah yang sebenarnya tidak perlu dipersoalkan, mereka persoalkan. Padahal yang paling penting dari semua persoalan ini adalah bagaimana pemerintah bisa mensejahterakan rakyatnya melalui program-program pemerintah. Nah, itulah yang seharusnya kita kawal, ya, kita kritisi, sehingga kita menjadi salah satu kontrol sistem yang efektif kepada pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah yang absolut, yang terlalu berkuasa, maka dia akan jadi diktator. Nah, untuk itu kita semua berfungsi, ya, kita semua mengawal elit politik, elit-elit LSM, ya, rakyat yang kreatif juga bisa menjadi kontrol sistem yang efektif terhadap semua kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada kesejahteraan rakyat. Nah, itu sebenarnya yang harus dilakukan, bukan sekedar masalah remeh-temeh yang terus-terusan digoreng-goreng. Seolah-olah tidak ada lagi persoalan di Indonesia ini, ya, selain bicara soal ijazah palsu lah, gitu ya. Kemudian ya banyak sekali persoalan-persoalan yang seharusnya tidak dipersoalkan menjadi dipersoalkan. Mereka nggak sadar bahwa jika kita terus-terusan seperti ini, maka cita-cita dari Presiden Prabowo Gibran untuk menjadikan Indonesia ke depan menjadi Indonesia Emas nggak akan mungkin tercapai. Itulah respon Bu Irma ya, Roy Suryo CS. Dengerin Bu Irma nih. Kalau UGM mengatakan palsu, ya udah. Pak Jokowi mau berkelit apapun juga, ya ini yang berhak menjelaskan palsu atau tidak. Lah kalau ini menjelaskan sebaliknya, oh ijazahnya asli, sudah tuntas. Dosennya Pak Jokowi kan masih ada yang hidup kan. Periksa dosennya sebagai saksi. Tidak cukup dengan itu saja, tanya teman seangkatannya, Liting 85 kalau nggak salah ya. Kamu Liting 85, pernah nggak punya teman namanya ini, Joko Widodo, kelahiran di Solo tahun sekian-sekian. Oh ya, betul teman saya. Tamat nggak dia? Tamat tahun ini. Oke, sudah cukup buktinya, itu semua cukup. Ya, mau apa lagi gitu? Apa lagi? Tidak nanti membandingkan, wah ini kupingnya mekar, wah ini giginya, bukan itu. Nah, itu penjelasan singkat dari Pak Susnodo Aji mengenai isu ijazah Pak Jokowi. Beliau juga mantan penyidik. Itu dikatakan ketika diwawancara di salah satu stasiun televisi bersama dengan itu tuh
Rizal Padilla, kemudian Bung Silvester. Beliau menerangkan bagaimana prosesnya. Tapi memang mau dijelaskan seperti apapun ya, sebanyak apapun, yang tidak percaya tetap tidak percaya sih. Selamat sore teman-temanku semuanya. Ada berita terbaru guys ya. Ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo siap minta maaf. Pengacara Roy Suryo Redipis hukumannya berat. Wow. Bakal berat ini. Bapak Roy Suryo siap berminta maaf kepada Bapak Jokowi. Kalian dengar itu para pembela Roy Suryo CS ya. Itu kau camkan ya. Kau itu sudah fitnah. Itu sekarang junjunganmu ini sudah mau minta maaf. Mampus ya. Kena tainya sendiri teman-temanku. Tangkap Roy Suryo, tidak ada kata minta maaf ya, tangkap ya. Sudah dijelaskan ya di salah satu podcast Zulpan Lindan, Roy Suryo itu mantan residivis. Hakim berhak menambahkan hukuman Roy Suryo ketika terbukti bersalah ya. Kalian percaya kalau Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya mereka akan puas dan menerima? Kalian percaya? Kalau saya sih enggak, ya. Kalau ada yang mengatakan tunjukin aja ijazah aslinya Pak Jokowi, ya selesai masalah. Bohong besar, itu pembohong besar. Bakal Kenapa? Ada narasi sudah terus. Ada buktinya. Dulu Mas Gibran sudah menunjukkan ijazah aslinya. Selesai masalah? Belum. Masih diungkit juga sama dokter Tifu dan si bapak tua itu sekarang. Katanya ijazah Mas Gibran juga diduga palsu. Jadi sampai kapanpun mereka tidak akan pernah puas dan menerima. Ya, camkan itu baik-baik. Saya rasa juga seperti itu ya. Ketika ijazah Pak Jokowi misalkan ditunjukkan terbukti asli, bakal ada terus narasi-narasi dari orang-orang yang memang membenci Pak Jokowi. Tadi kan salah satunya Mas Gibran diungkit lagi itu masalah ijazahnya, padahal sudah ditunjukkan. Itu dibicarakan lagi oleh Dr. Tipa ya, mengenai ijazah Mas Gibran. Yang konteksnya memang menuduh ijazah Mas Gibran itu palsu ya. Dibahas pendidikan Mas Gibran itu. Oke, saya kira dicukupkan sekian informasinya. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. And that's it. Catch you later.